Selamat pagi saudara sekalian. Morning break pagi ini kita tetap membahas tulisan Mandarin yang berhubungan dengan Alkitab. Hari ini yang akan dibahas yaitu season, korban, Karakter Mandarin Si ini terdiri dari 4 karakter, yaitu sapi atau lembu, domba, dan siu. Siu itu indah atau cantik, yang baik, terbaik. Dan ke itu senjata, termasuk pisau, senjata. Nah, mengapa nenek moyang kita, orang Tiongkok, orang Tionghoa, tidak memakai binatang yang lain? Misalnya tidak memakai kuda, atau babi, atau anjing sebagai korbannya, kok malah pakai sapi dan domba. Ini mengatakan apa? Sapi dan domba yang terbaik, yang tidak bercacat, itu dijadikan korban, disembelih, dipersembahkan sebagai upacara mereka di dalam keagamaan. Nah, pikiran ini tidak ada di agama Buddha, tidak rakit loh, dan juga tidak ada di agama Tao atau ajaran Konfusius atau ajaran Mengzi, tidak ada semua. Jadi ya bukan dari perintah dari seorang raja, melainkan menurut perintah dari Allah. Nah, ini yang khusus. Maka kita bisa nemukan di mana? Yaitu di dalam Alkitab, yaitu di Imamat pasal 22. Sana mengatakan ayat 17 sampai 21. Maka saudara sekalian, korban adalah senjata yang terbaik untuk menghapus dosa. Persembahan-persembahan yang mengajarkan bahwa Israel, bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk berdosa yang layak dihukum mati. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu di dalam Imamat 17 ayat 11 atau Ibrani 9 ayat 22. Dan pendamaian untuk dosa harus dilaksanakan melalui apa? Penggantian, diganti, yaitu Imamat 1 ayat 4, pasal 17 ayat 11. Allah ingin bermurah hati, mengampuni dan bersekutu dengan manusia. Itu sifat Allah. Tercatat di dalam mana? Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Maka Tuhan Allah memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya persembahan diterima Allah, diperlukan pertobatan sejati dengan segenap hati dan suatu penyerahan yang sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Seorang Israel yang mempersembahkan seekor binatang meletakkan tangannya ke atas binatang itu, yang menunjukkan bahwa ia menyatukan diri dengan binatang yang mewakilinya. Tindakan ini mengungkapkan ide penggantian. Ketika binatang itu mati, seakan-akan orang yang mempersembahkan juga ikut mati, namun juga tetap hidup untuk melayani Allah. Demikian pula orang Kristen mempercayai diri kepada Kristus dan menjadi satu dalam kematiannya. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11 mencatat. Dengan demikian mereka dipanggil untuk hidup sebagai umat yang bangkit dari kematian dan mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Allah sangat senang dengan korban yang dipersembahkan seorang dalam iman yang taat. Paulus memakai gambaran ini untuk korban yang dipersembahkan Kristus dan perbuatan-perbuatan baik orang percaya. Maka marilah kita mengorbankan diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadanya melalui persembahan diri seutuhnya kepadanya. Kristus sudah menggantikan kita sebagai domba
atau sebagai sapi yang mempersembahkan. Maka kita harus sungguh-sungguh mau juga mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup di dalam hidup kita. Itu yang berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau sudah mengutus Tuhan Yesus sebagai korban, sebagai domba yang menggantikan dosa-dosa kami. Tolong Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan, dan supaya kami juga mau mempersembahkan hidup kami, diri kami, dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.